Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sama-sama kita dapat bertemu pada sore hari ini untuk kita melanjutkan pengajian kita di dalam kitab Mughni Muzahirah. Pertama saya mohon maaf karena kelewatan sedikit. Minggu ini adalah minggu yang khusus ya untuk Singapura. Biasanya kalau akhir bulan Rabiul Tsani ada haul yang tertentu ya, yaitu memperingati ulama-ulama yang terdahulu. Biasanya diadakan pada masjid ya. Pada pagi hari ini adalah memperingati salah seorang tokoh ulama sesepuh di Singapura yang namanya Syekh Umar bin Abdullah Al-Khatib. Ya, beliau adalah seorang yang Masya Allah yang menjadi penyebab bagi saya untuk belajar ke Yaman juga. Dan hari ini dihimpunkan semua murid-muridnya, dibuat maulid dan juga tahlil dan juga ceramah yang dihadiri oleh ramai ulama-ulama dari jam 10 sampai zuhur, makanya saya lewat sedikit. Alhamdulillah, insyaallah kita akan lanjut di dalam pembahasan kitab. Sebelumnya kita akan baca niat dan juga doa. Hari ini kita tidak baca qasidah, kita lanjut ke pengajian saja. Mari sama-sama kita mulakan dengan pembacaan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadakkura wa tadhkira wa naf'an wa intifa'an wa ifadah wa istifadah wa hadha ala tamassuki bi kitabillahi al-aziz wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa ridaihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma rzuqna ya Rabbi rahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka العلم اللدني والمشرب الصافي الهادي يا وهاب يا غني. Alhamdulillah. Baik, kita buka surat berapa berarti terakhir? 39. 20 atau 39. Oke, Wani Piro. Wadi pira? 39 ya. Doa yang diajar oleh Rasulullah SAW setelah membaca tasyahud akhir. Nah, jadi bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai akan sebentar lagi dibaca bersama, yaitu doa yang kita baca setelah membaca tasyahud akhir. Cuman pada minggu-minggu yang kemarin kita telah pun mempelajari beberapa doa tambahan seperti doa i'tidal, ya, doa qunut dan doa sujud, dan hari ini kita akan masuk di dalam doa setelah membaca tasyahud akhir. Dia dalam sholat ada dua, yaitu tasyahud awal dan tasyahud akhir.
Tasyahud awal habis setelah kita bersyahadah, kemudian kita berselawat, kemudian kita langsung berdiri untuk rakaat yang ke berapa? 3 ya. Ketiga kita akan diri setelah membaca tasyahud awal. Jadi doa yang ini bukan untuk tasyahud awal tetapi untuk tasyahud akhir. Ketika kita berada di rakaat yang terakhir, ketika kita membaca at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah sampailah kepada akhirnya apa? Setelah itu fil Hamidun Majid itu selesai ya. Biasanya kita akan langsung Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Tetapi sebelum kita bersalam, kita akan membaca doa ini. Doa ini adalah doa yang khas yang diajarkan oleh Rasulullah SAW supaya kita menambah setelah kita membaca tasyahud akhirnya. Doa ini sangat-sangat manfaat sekali karena dia mengandungi doa untuk seseorang itu dilindungi daripada beberapa perkara-perkara yang bahaya-bahaya. Jadi kalau kita yang mengamalkan doa ini, mudah-mudahan kita terlindung ya. Mari sama-sama kita baca doa ini ya. Baik, kita akan baca maknanya setelah kita baca bahasa Arabnya. Baik, kita akan baca tadi sama-sama tadi fil alamin innaka hamidul majid. Langsung baca doa ini. Allahumma ighfir. Allahumma ighfir. Sekali lagi. Allahumma ighfir. Allahumma ighfir. Li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal wa min al-maghramil wal mahzam. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira kabira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Baik, silakan siapa yang membaca maknanya. Ya itu Wahai Allah, ampunilah aku dari dosa yang telah lalu dan yang akan datang, dan dosa yang tersembunyi dan yang secara terang-terangan, dosa yang melewati batas dan dosa yang Engkau lebih tahu daripadaku. Engkau adalah yang maha dahulu dan yang maha akhir, tidak ada
ada Tuhan melainkan-Mu. Terus. Wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka, jahanam, dan siksa kubur, dan dari keburukan fitnahnya, kehidupan dan kematian, dan juga dari keburukan fitnahnya Al-Masih Dajjal, dan dari kerugian dan dosa. Wahai Allah, sesungguhnya aku telah menganiayakan diriku sendiri dengan penganiayaan yang besar lagi banyak. Tidak ada yang mampu mengampuninya melainkan Engkau, wahai Allah. Maha ampunilah aku dengan pengampunan dari sisi-Mu. Rahmatilah aku karena sesungguhnya Engkau adalah yang Maha Pengampun lagi penyayang. Wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku dalam agama-Mu. Nah, ya, jadi ada beberapa doa yang penting di situ. Ya, yang penting kita perlu pahamkan sebenarnya doa ini sangat-sangat manfaat, dan ini adalah sesuatu doa yang tidak rugi kalau seseorang itu mengambil waktu sedikit untuk menghafalnya, kemudian membacanya pada setiap tahiyat akhir, dan dia akan menjadi satu amalan yang baik jikalau Anda mengamalkannya. Karena seperti mana yang saya katakan tadi, doa ini walid, ya. Doa ini adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengamalkannya setiap kali sebelum kita menyampaikan salam kita di dalam tahiyat akhir di rakaat yang terakhir. Kita lihat mana yang pertama, wahai Allah, ampunilah aku daripada dosa yang lalu dan yang akan datang, dan dosa yang sembunyi dan secara terang-terangan, dan dosa yang melewati batas, dan dosa yang Engkau lebih tahu daripada aku. Engkau adalah yang maha dahulu dan maha akhir, dan ada Tuhan melainkan-Mu. Nah, satu part itu yaitu first part, yang pertama, sesi yang pertama ataupun di dalam doa yang pertama ini kita membicarakan tentang pengampunan dosa. Seperti mana yang telah lewat, kita telah mempelajari betapa pentingnya seseorang itu dapat diampunkan dosanya. Apabila dosa kita diampunkan, maka Masya Allah, seolah-olah sesuatu yang sangat kotor dibersihkan, dan bersih itu memancarkan cahaya, dan cahaya itu mendatangkan rezeki, rezeki itu mendatangkan kebaikan dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya berpunca daripada pembersihan daripada dosa. Jadi penting untuk kita sama-sama selalu mengingati bahwasanya pencegah, apanya? Pencegah sesuatu yang baik untuk mendatangi seseorang itu adalah dosa. Kamu tidak mampu membayar hutang kamu di dalam kesusahan, selalu hutang menghutang sana sini, kamu ada kesusahan yang melempar terdatar kemana-mana, itu semuanya disebabkan oleh dosa. Sedangkan ada beberapa kalimat juga daripada para ulama mengatakan na'udzubillah min dzalik tsumma na'udzubillah min dzalik. Kalau anak-anak kita, anak daripada keturunan kita yang mendapatkan kesusahan, kadang-kadang itu datang daripada dosa ibu dan bapaknya. Ya, makanya senantiasalah kita peka, tahu peka? Sadar, senantiasa kita sensitif dengan hal yang seperti ini. Dosa akan menyebabkan yakni kesusahan yang sangat-sangat mendalam. Itulah puncaknya. Makanya di setiap kesempatan yang baik kita meminta supaya Allah mengampunkan dosa kita. Dan di sini disebutkan dosa kita itu dengan secara detail. Seperti mana yang disebutkan ini, yang telah lalu dan akan datang, yang sembunyi dan terang-terangan. Apa itu sembunyi dan terang? Yang kita lakukan secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Karena dosa bisa dilakukan secara terang-terangan, dan dosa juga bisa dilakukan secara sembunyi-sembunyi, di dalam kamar, di belakang tabir, di belakang orang, di belakang pandangan orang. Itu semuanya dosa yang dilakukan secara senyap-senyap, sembunyi-sembunyi. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan sesuatu yang perlu kita pahamkan. Ya, kita pahamkan bahwasanya apabila seseorang itu tidak pernah terlepas daripada perbuatan dosa.
Nah makanya itu kalau kita sholat 1 kali 5 hari disebutkan di dalam hadis ya, makanya seseorang itu pasti akan diampunkan dosanya. Apalagi dengan tambahan doa-doa seperti ini. Ya, di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan bahwasanya seseorang itu akan dibersihkan daripada semua dosa-dosanya, dan digambarkan Rasulullah SAW sebagai seseorang yang menyimbah apa ya? Ambil satu ember kemudian kita campak air, itu maksudnya apa? Siram dengan kuat ya. Apabila Rasulullah membayangkan seseorang itu menyiram air di sebuah pintu satu hari 5 kali. Anda lebih tahulah yang membersihkan rumah ya. Kalau biasanya kita bersihkan 1 kali cuci pakai air mungkin 1 kali, tetapi kalau sholat itu Anda melakukan 5 kali. Dan diperumpamakan Rasulullah SAW seperti seseorang itu menyiram air di pintu sebanyak 5 kali 1 hari. Berarti bersihlah dari dosa-dosanya itu. Nah, kadang-kadang ada sesuatu dosa, ada dosa-dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak disebutkan oleh seseorang itu sehingga dia itu terjebak di dalam noda tersebut. Noda kotor, dosa dapat dihilangkan dengan minta pengampunan kepada Allah. Tapi kalau seseorang itu terlepas daripada permintaan ini, berarti dia tidak tahu, dia tidak sadar, atau dia menganggap remeh, yang dosanya itu tidak banyak ataupun tidak besar dan sebagainya, maka itu adalah kerugian untuk orang tersebut, karena dia akan diminta bertanggung jawab atas dosa-dosanya. Apabila diampunkan, itu telah diampunkan, diangkat seolah-olah dia tidak melakukan dosa tersebut. Dan disinilah terletaknya betapa besarnya pengampunan Allah Subhanahu wa taala, betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sendiri. Inilah yang dimaksudkan dengan orang yang selalu peka dengan hal seperti ini. Nah, kalau kita tidak tahu dan tidak mau ambil tahu dan tidak mau mengambil serius, maka perkara ini akan menjadi tanggung jawab kita. Apabila hari terakhir kita di dunia ini, nafas kita yang terakhir kita hembuskan di dunia ini, maka apa yang tidak kita diampunkan karena kita tidak minta Allah supaya diampunkan, maka itu menjadi tanggung jawab kita dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mic-nya Ustaz. Enggak usah kan, dengar kan? Dengar. Tapi kenapa itu? Biarin. Terlampau kuat kadang-kadang dia ambil receiving itu bunyinya ini. Ya. Oke, pokoknya jadi kalau kita dapat merasakan bahwasanya kita ini mempunyai dosa dan kita pun tidak tahu banyaknya dosa kita, kecilnya dosa kita, seperti mana yang digambarkan di sini, dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang, yang tersembunyi dan terang-terang, dosa yang melewati batas. Dosa yang melewati batas. Kita tidak tahu dosa kita ini melewati batasnya ataupun tidak. Nah, itu lebih parah ya kalau seseorang itu tidak menyadarkan bahwasanya dia itu melakukan dosa yang tidak dia sadar telah melampaui batasnya. Dan engkau lebih tahu daripada aku ya Allah, daripada dosa-dosa itu. Maka engkau adalah yang maha dahulu dan maha akhir, tidak ada Tuhan melainkanmu. Itu kita full stop di situ, langsung kita sambung kepada doa yang lain. Tetapi saya ingin membahaskan lagi tentang dosa. Penting ya, penting untuk seseorang itu kadang-kadang dia itu sadar dosanya itu adalah melewati batas ataupun tidak. Kalau seseorang itu, saya pernah memberikan gambarannya ya. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Qur'an bahwasanya dosa orang-orang yang mengatakan itu tidak benar, tetapi dia menceritakan perihal tersebut kepada orang-orang tentang seseorang teman dan dia tahu itu adalah pembohongan, itu namanya fitnah di dalam bahasa Arab. Saya ulang sekali lagi ya. Seseorang yang mengatakan tentang temannya yang mana dia menyebarkan berita-berita yang bohong supaya nama orang tersebut tercemar atau dia dibenci atau dia dihina, itu namanya fitnah.
Itu namanya fitnah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fitnah itu, dosanya itu bukan lebih kecil dan sama, tetapi lebih besar daripada seseorang yang membunuh. Anda pernah lihat sinetron? Anda pernah lihat cerita-cerita orang yang membunuh? Anda pernah melihat barangkali orang yang terbunuh? Mati, kena potong lehernya, darah banyak, kemudian dia sudah mati. Itu pelakunya, kita akan membenci pelakunya karena kita nggak sampai hati mau melakukan hal tersebut. Padahal mungkin kita golongan orang-orang yang menyebarkan fitnah, yang lebih parah dosanya dan yang lebih keji daripada bagaimana kamu melihat seseorang pembunuh yang telah membunuh seseorang. Saya pasti kamu ada bayangan ataupun pernah terjadi, mungkin teman kamu atau siapa, seorang mukanya itu dia membunuh. Kamu udah, wah parah banget nih orang yang keji banget. Lihat mukanya, wah kamu tega banget bunuhnya. Tapi padahal kamu ceritakan orang-orang itu dosanya itu lebih besar daripada orang yang tadi kamu caci maki. Cuman kita tidak diperhatikan seperti itu aja. Anda mungkin tersimpan dan Allah menyimpan aib tersebut kepada apa yang telah kamu sebarkan. Apa aja, barangkali kecil tetapi ia melibatkan fitnah. Nah, itulah apabila kita tidak sadar, kita telah melakukan dosa yang benar-benar telah lewat batasnya. Apalagi kalau fitnah itu menyebabkan perpecahan-perpecahan yang makin banyak. Ya, kamu menyebabkan cerita ini dan cerita itu tidak benar, dan ia menyebabkan lagi perpecahan-perpecahan di antara sana-sana lagi, di keluarganya ataupun di suaminya atau di apanya ataupun di temannya, sampai di sana bermusuhan disebabkan oleh fitnahnya kamu ini, maka itulah yang dikatakan di antara dosa yang melewati batas. Ya, dosa yang melewati batas. Pernah seseorang, suaminya itu telah pergi dengan perempuan lain, bukan selingkuh, tapi dia melakukan sesuatu bersama dengan perempuan lain. Ya, kemudian si istri tadi mengatakan kepada saya, Ustaz, kenapa saya dapat suami seperti itu, sedangkan saya ini adalah seorang yang baik, saya tidak pernah melakukan apa-apa yang besar, apa-apa yang seperti zina dan sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam Al-Qur'an, yang baik akan bertemu dengan yang baik, yang tidak baik akan bertemu dengan yang tidak baik. Kenapa itu bercanggah dengan apa yang saya sekarang ini? Saya seorang perempuan yang menjaga marwah saya, menjaga kegiatan saya tidak melakukan hal seperti itu, sedangkan suami saya melakukan hal-hal yang seperti itu. Dan apa ayat Allah SWT itu tidak kena kepada saya? Bagaimana mau jawab ini, Mbak Sofia? Bagaimana? Ya, tapi kata Allah tidak. Kata Allah orang baik akan bertemu sama orang baik. Ujian. Ya, tapi saya mau justifikan, saya mau membenarkan perkataan Allah dalam Al-Quran ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa yang baik bertemu sama baik. Saya tahu diri saya baik, saya tidak pernah berzina. Ini suami saya sudah mengaku berzina dan dia begitu. Gimana? Kenapa saya ditemukan sama dia? Sedangkan saya baik-baik. Kata Allah begitu. Ditinggal aja. Ya oke, tapi sekarang bagaimana saya mau jawab sama cewek ini, yang istri ini? Suruh dia nikah sama saya aja yang baik-baik. Ujian, termasuk ujian berarti. Kita jawab itu ujian, itu tidak menjawab soalan daripada dia. Dia katakan kenapa Allah katakan begitu, sedangkan saya keadaannya begini. Ada juga yang suaminya, istrinya memang solehah. Ya, istrinya katanya saya solehah, saya tidak. Bukan katanya memang.
Iya, suaminya itu istrinya itu katanya dia solehah dan benar itu dia solehah, dia itu mengatakan bahwa dia tidak pernah melakukan itu, tapi suaminya melakukan hal itu. Tapi Allah katanya orang yang baik akan bertemu dengan baik, sedangkan saya baik, dia begitu. Jawabannya Baik menurut dia belum Sedikit sampai. daripada situ, baik menurut dia. Karena seperti ini saya katakan tadi, kalau kamu hanya membedakan dosa perbuatan tersebut, itu tidak layak untuk dibedakan. Kamu orang yang tidak pernah berzina, si suami selalu berzina, tetapi kadang-kadang dosanya kamu itu melebihi daripada perbuatan zina itu sendiri. Ini yang saya katakan tadi, kalau dia itu kaki mengumpat, dia selalu mengumpat dan dia mengumpat pembicaraan orang, kemudian dia lanjutkan dengan fitnah, dia lanjutkan dengan macam-macam. Masya Allah, itu dosanya kata Allah SWT sama seperti yang membunuh. Berapa banyak orang dia membunuh? Kalau membunuh sama zina itu berapa banyak? Apa bedanya? Tidak ada bedanya ataupun lebih besar pembunuhan. Dan kita pun baru tahu tentang satu perbuatan yang dia ini tidak sadar. Jadi makanya apabila Allah SWT mengatakan bahwasanya orang yang baik akan bertemu yang baik, itu secara generalnya ya, bukan secara satu dosa dengan satu dosa. Tidak bisa digabungkan satu dosa. Saya tidak pernah berzina, kalau istri saya berzina ataupun saya yang berzina istri saya, itu tidak ada setimpalnya. Karena dosa ini adalah kepelbagaian. Makanya kita minta dengan doa yang kita minta di dalam tahiyat akhir itu merupakan sesuatu yang lebar dan yang bahasnya itu adalah bukan ya Allah ampuni dosa saya, tetapi ya Allah ampunilah dosa saya yang telah lalu dan yang akan datang, yang saya kerjakan sembunyi-sembunyi, yang saya lakukan secara terang-terangan, yang melewati batas, dan dosa yang engkau lebih tahu daripada aku. Ramai daripada kita yang sok-sok tahu, sok-sok alim, sok-sok soleha. Dia pikirnya yang dia itu yang terbaik karena dia sudah menjalani apa yang terbaik. Tetapi kadang-kadang di selah-selah, di celah-celah, dia tidak sadar dia melakukan hal-hal yang besar, lebih besar dosanya daripada. Makanya itu sebelum kita mengata orang, bagus sekali kalau Anda melihat diri Anda sendiri. Apabila kita mau membahaskan orang ya dosa orang itu, kadang-kadang kita nggak paham kenapa si cewek itu pergi sama cewek lain, mau buat macam-macam sama cewek yang lain. Kita nggak paham, ya kita nggak. Hari ini banyak ya lesbian, banyak yang suka sama jantina, suka suka melakukan perbuatan yang mungkar bersama dengan sesama jenis. Ya, kita tidak paham. Ya, tetapi hal yang seperti itu jangan kita memandang rendah kepada orang-orang seperti ini, karena kita tidak terkena musibah itu. Kita suka laki-laki aja, ya. Tetapi itu adalah sesuatu yang lumrah, yang biasa. Dia terkena sesuatu yang luar biasa. Tapi pastinya kadang-kadang kita juga terkena dengan sesuatu yang biasa ataupun luar biasa, yang mana kita anggap itu seperti biasa, tetapi itu bukan dosa yang biasa. Itu luar biasa dosanya. Makanya lidah daging 250 gram ini lebih parah, lebih tajam daripada sesuatu perbuatan yang mungkin telah dilakukan. Dan itu perbuatan mungkin dapat diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf ya, kalau seorang laki-laki bayar seorang cewek untuk melakukan perzinaan, itu dosanya bersama dengan Allah. Dosanya itu bersama dengan Allah. Tapi kalau Anda yang mengatakan orang, yang melakukan fitnah, menzalimi orang, ataupun melakukan sesuatu yang berkaitan dengan orang, Allah tidak berhak untuk mengampunkan Anda. Tidak berhak. Karena kasih sayangnya Allah dan maha adilnya Allah, diberikan hak itu kepada yang teraniaya, yang dilakukan sesuatu terhadapnya oleh Anda. Kalau Anda membicarakan tentang dia, padahal dia itu tidak bersuami, tapi Anda mengatakan oh dia sudah bersuami loh, padahal di luar sama itu orang.
Jangan bangga ya orang Singapura. Dia keluar sama orang Singapura tuh, dia sudah bersuami loh. Saya tahu dia menyebarkan begitu ceritanya. Itu cerita yang dinamakan fitnah. Sesimpel itu ya. Kan sesimpel itu aja. Hari Minggu satu minggu dia bersama dengan majikannya di rumah, masya Allah hari-hari bertahajud ya, karena majikannya pun muslim, dibenarkan dia bertahajud, benarkan dia berpuasa hari-hari. Satu minggu terus, hari minggu dia nggak mau puasa karena ketemu sama temannya sebentar aja, sebentar. Itu satu minggu itu berapa puluh jam ya, itu berapa ratus jam ya dia melakukan ibadah. Tapi itu satu minggu, hari Minggu tuh ketemu sama teman. Kamu tahu nggak Sofia? Dia keluar dengan ini. Sofia. Bukan Sofia yang ini, Sofia yang ini, Masya Allah. Bu Haji. Kenal ya. Ya, pokoknya begitu. Ya, kalau seseorang itu melakukan hal itu sebentar aja, tidak sampai 3 menit loh. Kalau dia berzina paling ya 15 menit ada, ya. Tapi ini tidak sampai 3 menit, dosanya itu sudah tercatat sebagai fitnah. Parahnya lagi, kamu yang nggak tahu apa-apa yang menggunakan telinga aja mendengarkan, kena juga. Yang mendengar dan bicara berdosa sama. Saya ulang ya, yang berbicara sama yang mendengar itu dosanya equal, sama, tidak ada kurang, tidak ada besar. Bagaimana caranya? Diam atau tidak? Mentidakkan. Jangan ngomong sama saya, jangan bertanya sama saya, jangan ngomong tentang hal itu kepada saya. Itu tidak, kamu tidak mendapatkan dosa. Ataupun cepat kamu lari, atau kamu tahan. Tapi kalau kamu diam dan mengiyakan, oh apalagi kalau ikut ya, apalagi kalau iya betul, dia kan sampai ini saya benar, dia betul. Itu ikutan, sudah dua-duanya mendapatkan sama. Nah, Mbak, apa yang saya mau bicarakan adalah kamu lihat cara untuk berdosa gampang aja. Gitu aja bisa mendapatkan satu gunung yang besar untuk ditanggung, untuk ya. Makanya dengan kita melakukan doa yang seperti ini, dengan kita sadar, itu dua-duanya berjalan dengan di jalan bareng oleh ibadah Anda, insya Allah Anda akan selamat. Dua-duanya harus sadar dengan ucapan Anda. Satu lagi minta pengampunan karena sudah terlanjur. Saya nggak tahu kan. Jadi biasanya hari Isnin itu adalah hari yang terbaik buat Anda semuanya untuk mengampunkan, minta ampun pada kalian. Karena hari Minggu bertemu dengan kalian, ya. Kalau bertemu kalian itu tidak bisa lagi daripada ngomong-ngomongan begitu, melainkan kamu betul-betul sadar dan tidak mengatakan sesuatu yang di luar batasannya. Nah, kita lanjutkan. Wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dan daripada siksa neraka jahanam dan siksa kubur, dan daripada keburukan fitnahnya kehidupan dan kematian, dan juga keburukannya fitnah Masih Ad-Dajjal, dan daripada kerugian dan dosa. Nah, ini satu tadi. Saya berhenti di sini untuk menerangkan. Wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung. Berarti kita minta protection. Kita minta dilindungi karena ada sesuatu yang terbuka untuk kita, yang mungkin kita bisa berada di dalamnya. Apa dia? Siksa api neraka jahanam dan siksa yang kubur dan keburukan fitnah kehidupan dan kematian. Satu-satu ya. Saya minta supaya Allah lindungi saya daripada siksa api neraka jahanam. Neraka ada stage, neraka ada level, neraka ada tingkatan. Ya, tingkatan yang paling parah adalah jahanam. Mbak, ini bukan main-main ya. Kalau neraka siksaannya dijelaskan di dalam Al-Quran secara jelas-jelasnya. Cara orang itu meletakkan kakinya di atas barangnya itu aja bisa menindih kepala otaknya, bisa langsung meledak. Baru kakinya aja yang letak di panas itu. Kan kita juga membahaskan tentang neraka itu
apinya itu dibakar batu-batunya sampai ke merah-merahan selama beberapa ribu atau ratus tahun. Kemudian bertukar batu tersebut menjadi hitam sampai bertukar batu tadi menjadi putih. Jadi selama 3 stages. Masya Allah, itu semuanya adalah sesuatu yang disiapkan untuk orang-orang yang na'udzubillah ditulis Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni neraka jahanam. Makanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala melindungi kami daripada siksa api neraka jahanam, ya. Dan siksa kubur. Sebelum seseorang itu masuk neraka, dia akan masuk ke dalam kubur dulu. Jadi stage yang pertama mati. Kenapa? Mati dulu, Ustaz. Setelah mati seseorang itu akan dimasukkan ke dalam kubur, dia akan berada di dalam alam barzakh. Nah, inilah yang dikatakan dengan siksa kubur. Makanya itu sebelum masuk neraka atau sebelum masuk surga, dia ada tahap yang pertama dahulu. Tahap yang pertama itu dinamakan alam barzakh. Nenek kamu, kalau ibu bapak kamu sudah meninggal, mereka berada di dalam keadaan ini, alam barzakh. Gak tahu alamnya apa, kiri ataupun kanan. Yang kanan adalah di antara taman-taman surga. Sebelum dia dimasukkan ke surga, dia disimpan di situ dan itu dinamakan taman surga. Kalau tidak dia di sana, maka dia akan ada di sini, yaitu kenalah dia satu siksaan yang namanya siksaan kubur. Sementara tunggu hari kiamat mendatang. Kalau kita di sini kehidupan, karena kita lagi tunggu mati ataupun kiamat, ya. Lebih daripada kita keadaannya, insya Allah mati dulu, ya, sebelum datang kiamat. Karena kiamat ada stagesnya. Tapi mudah-mudahan saja, boleh-boleh saja, maaf ya, boleh-boleh saja kiamat itu datang pada minggu yang akan datang dan sebagainya. Tetapi kurang kurang tanda-tandanya yang menyebabkan kiamat bisa datang. Tapi itu makanya dinamakan kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat kecil bagi seseorang itu adalah ketika dia mati. Ketika dia mati ada 2 jalur. Satu, jurang di antara jurang api neraka, lagi satu taman di antara taman surga. Makanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dihindari daripada siksaan kubur. Lama dong. Coba bayangkan kakek kamu, dia sesepuh kamu, semuanya lagi menunggu. Kalau beliau itu berada di taman di antara taman surga, maka bahagialah penantian mereka. Dan saya pernah jelaskan, alam barzakh adalah alam di mana tidak bisa tembus. Dua-duanya tidak tembus. Kamu tidak bisa masuk ke sana untuk melihat bagaimana kabar mereka, dan dia juga tidak bisa mengkabarkan ke kamu bagaimana keadaan mereka. Kalau kamu nampak dalam mimpi dan sebagainya, itu boleh-boleh saja. Tetapi kamu sengaja dengan secara zahir mau mengetahui, itu tidak mungkin, karena alam barzakh itu dinding yang tidak bisa ditembusi. Nah, begitulah dia. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dihindarkan juga daripada keburukan fitnahnya kehidupan dan kematian, dan juga daripada keburukan fitnahnya ad-dajjal. Fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ada 2 macam fitnah. Tadi kita berbincang tentang orang yang menyebarkan fitnah. Tetapi ini kita minta supaya kita dihindarkan daripada fitnah. Jadi jangan sampai orang mengada-adakan cerita sampai kita terkena fitnah. Both untuk kehidupan dan juga kematian. Kadang-kadang orang dapat fitnah setelah kematian. Ya, kita ambil orang-orang yang baik-baik aja. Kadang-kadang mereka mati dan terjadi fitnahnya terbongkar setelah kematiannya dia. Mungkin ya. Soekarno, Soeharto yang sudah mati, presiden kan, sebagai presiden dia itu macam-macam melakukan hal-hal seperti apa yang kadang-kadang setelah kematiannya baru orang mengeluarkan cerita. Nah, itulah dia cerita yang dikatakan fitnah setelah kematian. Nah, kita minta supaya Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita daripada terkena fitnah sewaktu kehidupan dan setelah kematian.
ya kan? Nanti kalau Anda sudah pulang ke Singapura, sudah pulang ke Indonesia, cerita kamu sudah hidup di sana, kemudian kamu meninggal di sana. Dulu ada seorang mbak nih kerja di sini, Baik sekali. dia itu, ini kan fitnahnya itu menjadi setelah kematiannya dia. Itu kita tidak mau. Adapun kadang-kadang teman-teman kita aja, teman-teman kita ada yang meninggal secara mendadak di sini, ada kan? Pasti ada kan? Lagi bersih-bersih apa gitu. Mari. Ini kakak. Oh. Kawan India. Dia selalu duduk kat sini ya. Yang lalu dekat Tapi sini. dia tak tahu dia cakap apa. Oh iyalah, baik. Jadi pokoknya apabila seseorang itu meninggal di sini, kadang-kadang terjadi kisah-kisahnya disebut-sebut, tapi sebutannya itu kurang baik. Makanya itu sebagai seseorang yang tidak mau diceritakan keburukan kita, aib. Apa itu aib ya? Apa itu aib? Kecelakaan keburukan. Nah, saya ingin memahamkan ya bahwasanya kadang-kadang kita ini semua orang ada aib. Semua orang ada aib. Dan aib itu kadang-kadang aib yang besar, kadang-kadang aib yang biasa. Dan Anda itu apabila melakukan sesuatu secara sembunyi-sembunyi, itu aib namanya. Ya, itu aib namanya. Apabila seseorang itu menyebut-nyebutkan akan aibnya kamu, itulah orang yang telah menyebutkan sesuatu yang salah, berdosa. Sebenarnya aib adalah untuk orang itu sendiri. Ya, Anda kalau misalnya ngomong yang macam-macam sama suami Anda itu aib. Ya, suami tidak berdosa sih, aib tapi aib itu. Ya, kamu punya suami, kamu buka kamu dong sama kamu punya kamu itu ini antara kamu. Itu kan suami istri biasa ya ngomong begitu, tapi itu aib. Ya, itu aib. Dan Anda kalau terdengar, Anda tidak bisa mengeluarkan aib itu, karena itu untuk dia aja. Apabila Anda sebutkan sesuatu yang akan memalukan dia, nah itulah yang disebutkan Allah. Apabila Anda bisa menutup aib tersebut, Allah akan tutup aib kamu juga. Jadi sebenarnya hak seseorang itu melakukan sesuatu di dalam bentuk kelemahannya, itu aib dia. Itu aib dia. Itu ujian dia. Kita tidak boleh masuk campur di dalam urusannya, apalagi menyebarkannya untuk memalukannya atau menghina dia. Itulah yang dimaksudkan dengan menyebarkan aib. Nah, untuk seseorang seperti kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari fitnah yang ada di dunia dan fitnah yang akan nanti na'udzubillah kita dapatkan mungkin setelah kita mati. Kadang-kadang disebut-sebut, pastilah kamu punya keluarga, orang punya ibu, punya bapak, punya ponakan, punya sepupu, punya apa, ya kan? Kalau kamu biasa dengan doa begini, maka orang juga akan memikirkan tentang Anda dengan kebaikan. Ya kan, kita tidak tahu berapa umur kita lagi yang ada sisa. Setelah kita pulang, setelah kita meninggal, biar orang yang ada di sisi kita itu membicarakan kebaikan tentang kita. Ya, inilah dia doa yang kita maksudkan tadi. Ya Allah, hindarkan kami, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada siksa api neraka jahanam dan siksa kubur dan keburukan fitnah kehidupan dan kematian, dan juga daripada keburukan fitnah yang masih ad-Dajjal. Ini cerita panjang, ya, cuma saya pendekkan. Hadis Rasulullah SAW bahwasanya akan keluar seorang yang dia namakan Dajjal. Katanya matanya satu di atas dahi, dan dia bisa ataupun mempunyai kekuatan seperti Tuhan. Apabila dia minta ataupun apabila dia ngomong mau hujan, datang hujan. Apabila dia minta adakan uang, uangnya datang. Mintanya kepada siapa? Allahu a'lam. Tetapi dia itu seperti dia yang mengeluarkannya.
ramai nanti di akhir zaman akan mengikuti orang ini. Ulama menjadi beberapa kefahaman tentang ini. Mungkin orang ini adalah orang, mungkin orang ini adalah sesuatu seperti internet, seperti TikTok, seperti apalah. Mungkin dia itu adalah kekuasaan negara. Mungkin dia itu adalah trending sesuatu, Allahu a'lam bishawab. Tetapi ia merupakan sesuatu yang akan menjadi pengikutnya ramai banget di situ, tetapi ia adalah salah. Makanya kita minta supaya Allah Subhanahu wa taala memekakkan telinga kita supaya kita tidak terikut-ikut dengan dajjal yang terjadi. Nah, itu doa. Dan daripada kerugian dan juga dosa, ini dua-duanya disebutkan di dalam Al-Quran. Kerugian seseorang itu kadang-kadang kita tidak tahu. Kadang-kadang di satu hari itu kita melakukan kebaikan atau keburukan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya tidak ada barokah pada hari itu jikalau saya tidak menambahkan diri saya dengan ilmu pengetahuan. Seseorang itu perlu mencapai hal itu. Setiap hari kamu sedikit paling tidaknya mempelajari sesuatu. Kalau tidak, hari itu tidak ada barakahnya. Dan ini harus menjadi peningkatan kita. Kita lanjut. Akhirnya, wahai Allah, sesungguhnya aku telah menganiayakan diri aku sendiri dengan penganiayaan yang besar lagi banyak. Tidak ada yang mampu mengampuninya melainkan Engkau, wahai Tuhan. Wahai Allah, maka ampunilah aku dengan pengampunan dari sisimu. Rahmatilah aku karena sesungguhnya Engkau adalah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Wahai Zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati aku di dalam agamamu. Pertama sekali tadi itu aku telah menganiaya diri aku dengan penganiayaan yang banyak, dan ini adalah pengakuan. Kalau kita lihat salah satu daripada kabulnya doa Nabi Yunus adalah setelah dia mengaku penganiayaannya dia sendiri. Apa doa yang bisa kita dengar? La ilaha illa anta inni kuntu minadh dhalimin. Itu pengakuan, ya. Dan itu adalah salah satu daripada doa yang kita diarahkan untuk berdoa dengan banyak untuk mendapatkan hajat-hajat kita. Karena apa? Kita telah membuat pengiktirafan. Apa itu pengiktirafan? Pengakuan di atas dosa dan penganiayaan diri kita sendiri. Nah, dosa yang besar, penganiayaan yang besar itu kadang-kadang sama seperti yang di depan itu saya katakan. Kita tidak sadar kita melakukannya. Ya, penganiayaan diri kita telah pun kita lakukan, tetapi kita tidak sadar. Makanya baik sekali kalau seseorang itu selalu mengingatkan dirinya sendiri akan keterlanjuran dia di dalam perbuatan dan penganiayaan diri kepada Allah, bukan kepada orang-orang lain, bukan kepada sesiapa, tetapi kepada Allah. Dan ini boleh kita buat di dalam tahiyat akhir seperti apa yang ada di dalam doa ini supaya kita semuanya terselamat. Kemudian kita buat pengakuan. Setelah kita mengakukan, lihat ya, ingat dan lihat ini baik-baik. Pengakuan dan pengakuan, inilah yang akan menyebabkan kabulnya doa. Kita buat pengakuan kita, ya Allah, aku telah menganiaya diri aku sendiri dengan penganiayaan yang besar, dengan penganiayaan yang banyak. Stop. Tapi kita tidak berhenti di situ. Langsung kita meminta kepada Allah yang Allah adalah tempat penerima pengampunan ini. Berarti kita buat pengakuan kita yang jelek, Allah yang paling dapat memaafkan kejelekan ini. Itu dua-dua adalah gambaran di dalam satu ayat. Baca lagi, kita lihat. Wahai Allah, sungguhnya aku telah menganiaya diri aku dengan penganiayaan yang besar dan banyak. Tidak ada yang mampu mengampuninya. Kan? Kita kembali kepada Allah. Karena kita sudah melakukan ini, kita adalah orang yang ini, maka kita minta juga kepada Allah yang mempunyai
maghfirah ataupun ampunan yang besar, maka ampunilah aku dengan pengampunan dari sisimu dan rahmatilah aku, karena sesungguhnya ini lagi pengakuan kita, Engkau yang maha pengampun lagi maha penyayang. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ini di dalam agamamu. Ini doa. Setelah kita membuat pengakuan, kita buat pengiktirafan juga, mengetahui bahwasanya manusia di sisinya ada kalanya naik, ada kalanya turun. Apa yang naik, apa yang turun? Yang naik apa coba? Kalau yang turun hujan, yang naik iman ataupun kelakuan kebaikan kita, ada yang naik, ada yang turun. Ada waktunya naik, ada waktunya turun. Ada waktunya tiba-tiba kita suka aja buat ibadah, sujudnya agak lama sedikit, rukunya agak lama sedikit, wudunya kita ini baca Qur'annya pun ada yang waktunya kita, ada kalanya agak kita malas melakukannya, agak mau cepat-cepat kita mau buat. Nah inilah dia yang dikatakan ya muqallibal qulubi wal absar. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati, maka kita pohon kepada Engkau supaya tetapkan hati kita ini di dalam keimanan. Jadi itulah doanya. Mari kita baca sama-sama sekali lagi, dan saya harap dapat Anda hafalkan. Kalau tidak, Anda boleh buka aja, ya, letak di tepi ketika Anda tahiyat akhir, tengok aja setelah Anda membaca apa namanya tahiyat akhir. Ayo, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal wa min maghrami wal ma'tham. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran kabiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika. Alhamdulillah. Baik, bisa ya. Ini adalah sesuatu yang sangat baik untuk kita tanamkan supaya kita dapat hafal, ya, kalau bisa. Karena ini kalau sudah hafal gampang, Anda setelah tahiyat langsung baca ini, ya. Paling pentingnya di sini adalah untuk diampunkan dosa-dosa kita, untuk dilepaskan atau minta perlindungan daripada siksa kubur dan fitnahnya Dajjal. Kemudian adalah lafaz yang lainnya jikalau Anda mampu untuk menghafalnya. Seperti mana saya katakan tadi, sebaiknya Anda meletakkan ini kitab ini di sebelah Anda ataupun handphone Anda, ya, ketika Anda mau salam, sebelum salam itu membaca doa ini. Allahu a'lam bishawab. Ada soalan apa-apa? Ada pertanyaan apa-apa? Welcome. Ada pertanyaan apa-apa? Kalau tidak, silakan baca doa. Ada apa pertanyaan? Semua oke?
Jadi doa yang kita baru habis paham adalah doa setelah membaca tahiyat akhir. Diikuti dengan doa yang tersebut tadi. Baik. Kita baca doa tutup ya. Apa itu? Terus tak doa. Oh besok siapa lagi? Sampai sama? Pak Wino. Mana? Oh ya, Masih ada lagi Ustaz. apa itu ada lagi? Masih di sini. Oh, saya Nanti ketemu. sesuai loh nanti. Kapan ini? Tanggal 28 Ustaz. November. Akhir bulan. Insyaallah baik ya. Baik ya, insyaallah minggu ini minggu depan sampai ke depan-depannya. Kita akan doakan untuk Mbak Sofia dan minggu ini khusus insyaallah kita doakan supaya beliau dapat menjaga kesehatannya. Beliau Mbak Wino ya. Siapa Mbak Wino? Oh ya, Mbak Wino dan Mbak Sofia insyaallah akan berangkat. Mudah-mudahan mereka sebut-sebut nama kita di sana supaya sama yang lain dapat menyusul insyaallah. Insyaallah beliau berikan kesehatan ya. Dilengkapkan dengan ilmu pengetahuan yang seharusnya dipahamkan sebelum berangkat ya, mudah-mudahan semuanya dapat dilaksanakan di sana, mendapatkan ganjaran yang besar, dapat pahala yang besar. Karena seseorang yang mendapatkan satu umrah, satu aja ya, karena insya Allah kamu akan buat banyak umrah di sana. Tapi kalau buat satu umrah itu sudah dapat diampunkan Allah SWT segala dosa-dosanya, segala dosa-dosanya. Jadi insyaAllah dari umrah ke satu umrah akan diampunkan dosanya yang telah lalu sampai umrah yang satu tadi itu. Masya Allah. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan mencurahkan segala macam kebaikan dan anugerah kepada mereka berdua sehingga pulang ke sini membawa barakah dan menyerahkan barakahnya kepada kita semuanya. Amin. Ala hadhihi wa sallallahu alaihi wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba tamsil li kulla hauba wastur lana al-awrati wa amini rawati wa ghafir li walidina rabbi wa mauludina wa sa'iri fillahi wa kulli di mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma amin ya rabbi fasma fadlan wa judan manna la bittisabin minna bil mustafa rasuli nahra bi kulli suri salla wa sallam rabbi alaihi al-adad wa alihi wa sahbihi ibadat ashfi suhbi walhamdulillah wa tanahi walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali baik datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala, kekurangan daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.